Shalom sahabat wanita, senang sekali bisa bersama-sama kita mencari Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Engkau segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Awan kelabu, padang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu, lega dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu, lega dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Raja kami Tuhan, Engkau Tuhan kami, Engkau yang ku sembah. Kira lama ya syandara lama, Engkau yang kami rindukan lebih dari yang kami cintai. Kira lama, haleluya. Kira lama, hanya Kau yang kami cinta. Kau satu-satunya Allah. Kira lama, sikata kaya lama. Kira lama ya sikata kaya lama. Biar hidup kami menyenangkan hati-Mu. Biar apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan di dalam hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi keluarga kami, bagi suami kami dan bagi anak-anak kami. Jadikan kami wanita-wanita-Mu yang bijaksana,
Karena itu kami bawa bencana hidup kami kepadamu Tuhan. Mari isi dengan firman-Mu, biar firman-Mu mengajar kami, menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami berjalan seperti aturan Tuhan. Kami memuliakan Tuhan dalam hidup ini, dan kemuliaan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bertemu dengan sahabat wanita merupakan sesuatu yang wow banget. Haleluya. Malam hari ini kita akan belajar tentang berkompetisi. Ya, kita akan belajar dari dua wanita istri Yakub yang saling berkompetisi. Mereka pakai hidup mereka hanya untuk bersaing. Sepanjang hidupnya mereka pakai untuk bersaing. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi saya yakin kalau kita pakai hidup ini untuk berkompetisi, itu merupakan perjalanan hidup yang sangat berat. Bisa dibayangkan betapa capeknya Yakub punya dua istri seperti ini ya. Nah, bermula dari keinginan mama tersayang, pengen Yakub anak kesayangannya menjadi menantu kakaknya. Karena itu dengan segala upaya dia ingin supaya Yakub pergi ke rumah Laban ketika bermasalah dengan kakaknya. Tetapi apa yang terjadi ketika Yakub masuk di dalam keluarga pamannya sendiri yang akhirnya menjadi mertuanya, Yakub mengalami banyak hal. Dia ditipu oleh pamannya yang juga mertuanya. 10 kali upahnya diganti. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 31 ayat 7. Tidak hanya itu, ketika dia bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, wanita yang dicintainya, ternyata pamannya menipu dia. Pada malam pengantin diberikan Lea, dan keesokan harinya Yakub baru tahu bahwa yang tidur bersamanya semalam bukan Rahel tetapi Lea. Karena itu Yakub harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan orang yang dicintai. Malam ini sebelum saya bahas tentang kompetisi, maaf saya harus katakan, kita bukan Tuhan. Walaupun kita yang mengandung anak kita, walaupun kita yang tahu persis bagaimana anak kita, apa yang terbaik untuk dia, tapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa kita bukan Tuhan. Apa yang menurut kita baik belum tentu itu baik buat anak kita. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya maut. Seperti apa yang dialami oleh Ribka. Dia pikir bagus sekali kalau anaknya mendapat mertua kakaknya sendiri yaitu Laban. Tetapi hidup Yakub sangat menderita. Beberapa kali ditipu oleh pamannya. Tidak hanya itu, kedua istrinya bikin ulah yang luar biasa. Banyak hal yang dilakukan mama terhadap anak-anak yang saya tahu karena saya seorang gembala ya. Ada mama yang gak keturutan jadi dokter, makanya dia paksa anaknya kuliah di kedokteran. Ada mama yang gak sempat kuliah karena banyak hal, maka dia sangat berambisi untuk anaknya kuliah, padahal anaknya gak mampu. Teman saya cerita, dia seorang rektor dari sebuah universitas. Dia cerita tentang mahasiswanya. Seorang mahasiswa, dia sering bolos begitu ya. Akhirnya teman saya ini panggil, ngobrol begitu ya bersama orang tuanya. Anak ini janji bahwa dia akan perbaiki kuliahnya. Tapi apa yang terjadi? Sampai bertahun-tahun sekolahnya nggak selesai. Padahal untuk menyekolahkan dia, ibunya harus menjual semua yang dia miliki. Dia jual ladangnya, sawahnya, bahkan terakhir dia jual rumahnya. Begitu ya, dipertaruhkan supaya anak bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga, dikuliahkan di kota. Segala upaya dilakukan, tetapi dasar anak ini memang gak niat kuliah, begitu ya. Akhirnya dia gak selesaikan kuliahnya. Banyak sekali kasus-kasus di mana
seorang ibu memaksakan kehendaknya kepada anaknya, tapi justru berantakan begitu ya. Demi gengsi anak harus kuliah, karena tidak mau kalah dengan yang lain, paksa anak harus berprestasi. Pada akhirnya anak itu bunuh diri. Ada kasus-kasus seperti ini ya. Anak dia nggak bisa beli rumah di dalam pernikahannya karena banyak hal. Nah, dia paksa anaknya nanti kalau sudah kuliah harus bisa beliin rumah, dan banyak contoh yang lain ya. Ini sangat membuat anak menderita. Saya berharap kita menjadi wanita bijak yang bisa menolong suami kita meraih semua apa yang Tuhan janjikan. Tetapi kita juga bisa menjadi penolong buat anak-anak kita untuk mereka juga menemukan rancangan Tuhan yang indah. Bukan rancangan kita ya. Kita manusia terbatas, kita bisa salah. Tetapi Tuhan, Dia Allah yang tidak terbatas. Dia mengetahui segala sesuatu. Bahkan yang belum terjadi pun Tuhan kita tahu. Karena itu mari kita belajar mengerti rencana Tuhan, belajar mendorong anak-anak kita mendekat kepada Tuhan supaya mereka menemukan Tuhan dan menemukan rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Tidak hanya wanita, pria pun sama saja. Seorang bapak contohnya Laban ya, dia nggak ingin anaknya jadi perawan tua. Karena itu ketika seseorang menginginkan anak bungsunya, dia berikan anak sulungnya, padahal dia tahu yang dikehendaki oleh Yakub bukan anak sulungnya, bukan Lea yang juling matanya, tetapi yang diinginkan adalah Ribka. Tapi karena ketakutan si papa ini ya, dia paksa anaknya, dia paksa Lea menggantikan Ribka. Nah, akibatnya sangat fatal sekali. Dan malam hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Ada banyak anak-anak menjadi korban orang tua karena ambisi mereka. Itu kita sudah bahas minggu lalu. Minggu ini kita akan belajar tentang wanita dan kompetisi ya. Kita akan lihat bersama-sama Kejadian pasal yang ke-29. Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-20, Kejadian pasal 29 ayat yang ke-29. Ayat yang ke-31 saja ya. Kejadian pasal 29 ayat 31. Ini kisah anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Allah kita adalah Allah yang melihat. Amin. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti. Allah melihat bahwa Lea tidak dicintai oleh Yakub. Kehadiran Lea tidak pernah diinginkan oleh Yakub, tetapi karena ambisi orang tuanya, ambisi Laban papanya, maka Lea harus menikah dengan Yakub. Tetapi apa yang terjadi dari ayat ini kita tahu bahwa Yakub tidak pernah mencintai Lea. Karena itu Tuhan membuka kandungan Lea, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, ayat 32, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Lea tidak dicintai oleh suaminya. Karena itu dia berharap dengan melahirkan seorang anak, maka suaminya akan jatuh cinta kepadanya. Dia mengharapkan cinta dengan melahirkan anak. Tetapi apakah Yakub lalu mencintainya ketika anak laki-laki ini lahir? Tidak. Di ayat yang ke-33, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai.
Lalu diberikannya pula anak itu kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Anak kedua lahir, tetapi cinta tidak dia dapatkan juga, ya. Tapi wanita ini luar biasa. Dia tidak putus asa. Dia berharap dan terus berharap. Dia lahirkan seorang anak, berharap suaminya mencintai, tetapi dia tidak dapatkan cinta itu. Dia punya anak lagi, ya. Di ayat yang ke-34, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Dia rela jadi pabrik anak. Maaf ya, saya katakan pabrik anak, karena dia berharap lewat anak-anak yang dilahirkan dia mendapatkan sesuatu. Dia berharap dia mendapatkan cinta suami, dia berharap mendapat kedekatan dengan suami, tetapi kenyataannya 3 anak dilahirkan, suaminya juga tidak tertarik kepada dia. Kalau kita jadi Laban, maka kita akan menangis darah, ya. Gara-gara kita paksa anak kita menikah, lah ternyata suaminya tidak mencintai dia. Tetapi di ayat yang ke-35, ketika anak keempat lahir, saya akan bacakan ayat ini. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ya, jadi anak pertama dilahirkan dengan tujuan dia mendapatkan cinta dari suaminya, tetapi dia tidak dapatkan. Anak kedua lahir, dia berharap bahwa dia akan menjadi lebih dekat dengan suaminya, tidak keturutan begitu ya. Anak ketiga, nah anak yang keempat lahir, ya saya tidak tahu dia bertobat atau putus asa begitu ya. Yang pasti dia tidak berharap lagi cinta suaminya, tetapi dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia menamai anak itu Yehuda. Nah, kalau Lea berhenti sampai di sana, 3 kali melahirkan anak, dia gagal mendapatkan cinta dan kedekatan kepada suami. Tetapi ayat yang keempat dia mulai belajar bersyukur, ya. Dia katakan, sudah terserah yang terjadi terjadilah, tapi kali ini aku akan bersyukur. Dia namai anaknya Yehuda. Yehuda artinya pujian. Nah, pada akhirnya Yehuda ini menjadi nenek moyang dari Mesias. Kalau saja Lea berhenti sampai di sini, ya, dia adalah seorang wanita yang berbahagia meskipun dia tidak mendapat cinta dari suami. Anaknya Yehuda menjadi nenek moyang Mesias. Dan ketika Lea mati, dia dikuburkan di Gua Makpela. Ada apa Gua Makpela ini? Gua Makpela ini adalah kuburan Abraham dan Sarah dan Ishak dan istrinya Ribka. Ketika Lea mati, dia dikuburkan di samping Yakub. Kebalik. Ketika Yakub mati, Yakub juga dikuburkan di sana, di samping Lea. Jadi Rahel yang dicintai oleh Yakub, ketika dia mati, dia tidak dikuburkan di kubur yang sama dengan Yakub. Dia dikuburkan di Bethlehem, tetapi Lea mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Dia dikubur bersama-sama dengan suaminya Yakub. Tetapi sayang sekali, pasal ini tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai Lea melahirkan anak keempat yang bernama Yehuda. Di pasal yang berikutnya terjadi sesuatu yang kurang baik, ya. Nah, kenapa kurang baik? Disinilah kompetisi dimulai, ya. Di ayat yang pertama dari Kejadian pasal 30, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu.
lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Ternyata perempuan yang dicintai oleh Yakub adalah seorang perempuan yang egois, yang ingin, yang mau segala keinginannya dipenuhi. Dia pengen punya anak tapi tidak bisa punya anak. Dia cemburu kepada kakaknya dan dia ngancam gitu ya, karena tidak punya anak. Suaminya diancam, kalau aku tidak mau kasih anak, lebih baik aku mati. Dia bilang begitu. Wanita yang tidak baik ya, minta kalau tidak dituruti mau bunuh diri, mau mati begitu ya. Saya akan ngomong sama suami, ngomong sama para suami, kalau ada perempuan begitu tidak usah dituruti, biar saja, tidak berani kok ya, itu cuma ngancam begitu ya. Nah, dalam pelajaran yang lain saya ajarkan bahwa kalau ada perempuan minggat tidak usah dicari saudara, karena itu tidak alkitabiah. Ketika Hagar minggat ya, malaikat Tuhan menjumpai dia dan suruh Hagar kembali. Malaikat berkata kepada Hagar, dari mana kamu berasal? Lalu Hagar bilang, iya aku minggat dari tuanku, dari nyonyaku Sarah, karena dia menekan aku. Malaikat itu bilang, balik ya. Suami kalau ada istri, untuk ini kebaktian wanita, kalau ada wanita-wanita yang minggat, tidak usah dicari, biar dia pulang sendiri. Dan kepada wanita saya ingin katakan, jangan minggatan ya. Berani minggat, berani pulang. Minggat berani, pulang tidak mau, minta disusul, itu egois banget. Oke, kita akan lanjutkan belajar dari Rahel. Saudara, dia ancam Yakub kalau udah dikasih anak dia mau mati. Ayat 2, maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Ayat 3, kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Memang adat istiadat di sana waktu itu, kalau ada budak melahirkan anak, maka anak ini adalah anak nyonyanya ya, bukan anak budak, itu anak nyonyanya. Nah, karena Rahel merasa dia tidak bisa punya anak, maka dia menempuh jalan ini. Dia berikan budaknya yang bernama Bilha menjadi istri dari suaminya. Gara-gara kepingin gendong anak, berikan suaminya, saudara. Kalau di Jawa tidak ada orang yang mau dimadu ya. Ini gara-gara anak dia mau dimadu ya. Ini gila banget. Karena ambisinya untuk memiliki seorang anak, pengen pangku anak, dia berikan perempuan lain kepada suaminya. Tidak hanya satu kali saudara, tapi 2 kali ya. Ayat 4, maka diberikannya Bilha budaknya kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Yakub juga bodoh begitu ya. Ya, dikasih perempuan yang bukan istrinya, gelem aja gitu ya. Untuk apa? Kan dia sudah memiliki 4 orang anak dari Lea. Dia pun tidak mencintai Bilha, tetapi dia mau aja begitu ya, mau aja disuruh tidur sama budak. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkata Rahel, Allah telah memberikan keadilan bagiku. Lihat saudara, ambisi Rahel ini. Dia punya anak untuk apa saudara? Dia punya anak untuk memuaskan hatinya. Karena itu ketika budak yang diberikan kepada suaminya itu punya anak, dia merasa Tuhan memberi keadilan. Ini baru adil gitu ya. Tidak cuma kakakku yang punya anak, aku juga bisa punya anak. Walaupun bukan dari rahimku, walaupun dari budakku, tapi itu anakku. Ini gila ya. Gila banget ada perempuan yang seperti ini. Dan tidak cuma 1 kali saudara. Di ayat yang ke-7, mengandung pula Bilha budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku. Perhatikan saudara,
ternyata selama ini dia telah melakukan pertarungan, pergulatan ya dengan kakaknya, dengan kakak sendiri. Dia bergulat ya, bertarung, menang-menangan ya. Dan dia berkata, dan aku pun menang. Ketika Bilha melahirkan anak yang kedua, dia merasa dia menang terhadap kakaknya. Kalau dihitung ya tetap kalah. Anaknya kakaknya papat, anaknya dek loro, saudara. Tapi dia merasa dia menang. Hidup dipakai hanya untuk ambisi, hanya untuk berkompetisi. Itulah Rahel, saudara. Tetapi tidak hanya Rahel yang begitu, sayang sekali ya. Tadi di awal, di pasal yang ke-29 saya sudah bilang, andai kata Lea berhenti sampai di situ, sampai melahirkan anak yang keempat, dia perempuan yang berbahagia. Karena anak yang keempat menjadi Mesias, menjadi nenek moyang dari Mesias. Dia mati pun dikuburkan bersama suami, sedang Rahel tidak. Tapi Lea pun terpancing di dalam kompetisi, ya, di dalam persaingan. Ketika dia lihat adiknya memberikan budaknya dan melahirkan 2 orang anak, ayat 9, ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, tapi dia tidak bisa punya anak lagi, diambilnyalah Silpa budaknya perempuan dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Kompetisi dimulai ya, dimulai dari Rahel yang memberikan budaknya, punya 2 anak. Lea tidak terima karena dia tidak bisa punya anak, dia juga berikan budaknya Silpa. Adik dan kakak podo gendengi gitu ya, bersaing ya, bersaing melahirkan anak. Kok ono wong koyok ngono ya. Lea ini sudah 4 anak loh, saudara. Masih tidak cukup karena dia ingin menyaingi adiknya yang baru punya 2 anak. Karena itu dia berikan budaknya, melok-melok kasih budaknya, saudara. Di ayat yang ke-9 diambilnya budaknya. 11, 10, dan Silpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Ketika dia berikan budaknya melahirkan seorang anak laki-laki, dia bilang, hoki aku ya, budak yang kuberikan juga bisa punya anak. Dia merasa dia juga menang, dia merasa dia mendapat kemujuran gitu ya, karena dia mendapat anak lagi dari budaknya yang bernama Silpa. Tidak berhenti, saudara ya, persaingan tidak pernah berhenti. Kompetisi itu kalau dibiarkan sampai hancur, saudara ya. Lihat ini, tidak berhenti, saudara. Silpa pun diberikan lagi kepada suaminya, dan Silpa melahirkan anak kedua bagi suaminya. Ayat 13, berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asyar. Ini 2 perempuan gila semua ya. Ini tarung mana gitu ya. Bertarung punya anak. 2 kakak beradik yang sama-sama berambisi begitu ya. Nah, tapi Rahel tidak berhenti sampai di situ. Ketika Lea memberikan budaknya dan punya 2 anak lelaki, dia hatinya panas ya. Dia makin iri kepada kakaknya. Suatu hari di ayat yang ke-14, ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya di padang buah dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat anakmu itu. Ternyata bukan karena anak saja Rahel cemburu kepada Lea. Ketika anak Lea yang bernama Ruben menemukan buah dudaim, dia pun pengen. Jadi Rahel ini seorang wanita yang tidak baik karakternya ya. Dia iri hati. Apa saja yang dipunyai oleh kakaknya dia mau, saudara. Apa saja yang dimiliki orang lain dia menginginkan untuk memilikinya. Karena itu ketika dia melihat Ruben anak dari Lea menemukan buah dudaim itu, dia minta. Dia bilang, kasih aku buah dudaim yang didapat anakmu.
Tapi Lea tidak memberikannya. Di ayat yang ke-15 jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu. Lihat saudara, seorang perempuan yang berambisi. Apa saja yang dia inginkan, dia harus dapatkan. Karena itu dia menghalalkan segala cara. Untuk mendapatkan buah dudaim, dia rela tuker, ya, buah dudaim itu dengan suaminya. Bukan ditukar selama-lamanya, tapi disewakan. Kok tumon, ono wong wedok nyewakno bojone hanya karena buah, saudara. Ini perempuan yang gila banget, begitu ya. Nah, 16, ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu dan selanjutnya. Sahabat wanita yang dikasihi Tuhan, kompetisi, persaingan bisa melahirkan kejahatan, bisa melahirkan hal-hal yang tidak lumrah, ya, yang tidak pernah kita bayangkan. Saya nggak pernah bayangkan ada istri kasih suaminya perempuan lain, tapi karena ambisi dari Rahel, dia berkompetisi dengan kakaknya. Dia tidak mau kalah dengan kakaknya. Kakaknya tidak punya anak, dia berikan budaknya. Tidak hanya soal anak, dalam banyak hal Rahel menghalalkan segala cara. Pengen buah pun suaminya disewakan kepada kakaknya. Ya wis, malam ini biar suamiku tidur sama kamu, asal aku dapat buah itu. Tidak terbayangkan ya perempuan seperti ini, tapi itu yang terjadi. Kompetisi, persaingan, itu bisa melahirkan hal-hal yang jahat. Dan persaingan, kompetisi akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Saya jujur katakan bahwa pada naturnya wanita itu dilahirkan dengan satu karakter, berkompetisi. Kenapa saya katakan demikian? Mewarisi sifat Hawa. Ketika Hawa mendengar dari ular bahwa kalau makan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka dia bisa menjadi seperti Tuhan. Ini membuat dia tertarik. Wow, jadi seperti Tuhan ya. Wah, ini keren ya. Dia tidak mau kalah dengan Tuhan. Karena itu dia makan buah itu. Padahal buah itu tidak boleh dimakan, saudara. Nah, mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa dan mewariskan dosa itu kepada semua manusia. Kita dilahirkan dengan dosa asal, dosa warisan ya, dari Adam dan Hawa. Salah satunya adalah kompetisi. Karena itu tidak heran jika lihat perempuan berkompetisi, tidak heran saudara. Tapi malam hari ini saya ingin kita sama-sama belajar hidup dalam kompetisi itu tidak enak saudara. Lebih enak kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saja Lea mensyukuri apa yang Tuhan beri, walaupun dia tidak dicintai oleh suami, tapi dia punya 4 anak yang mencintai dia. Bahkan salah satu anak menjadi nenek moyang dari Mesias. Ini sesuatu yang wow. Dia mati pun dia dikuburkan bersama-sama suaminya. Sedangkan wanita yang dicintai oleh Yakub tidak dikuburkan bareng saudara. Tetapi Lea, dia tidak bisa ucap syukur. Memang ketika anak keempat ini lahir, dia bilang kali ini aku belajar bersyukur. Tapi pada akhirnya dia terjebak pada satu kompetisi. Saya banyak lihat kompetisi menghasilkan kehancuran. Kompetisi membuat orang menderita. Contoh, ya,
Kalau hidup ini kita pakai untuk memuaskan ambisi kita untuk berkompetisi, ketika orang lain diberkati, maka hatimu akan panas. Ketika orang lain menerima sesuatu yang lebih dari dirimu, kalau roh kompetisi itu ada di dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah bisa tenang. Loh, dia punya mobil, aku tidak punya mobil. Berusaha apa saudara? Berusaha minta suami begitu ya. Tahu suami kerjanya cuman begitu. Mosok itu loh kerjanya juga kayak papa, tapi bisa beli mobil. Mosok beli mobil aja nggak bisa. Rengek suami. Akhirnya suami korupsi untuk belikan mobil. Mobil baru didapat tetangga yang tadi beli mobil duluan, beli helikopter. Ayo melok untuk helikopter. Hidup seperti ini tidak enak. Engkau akan dimakan oleh api, dibakar oleh api cemburu dan binasalah engkau. Saya bersyukur dalam hidup ini, saya tidak pernah peduli dengan orang. Maksudnya orang mau beli mobil, orang mau perawatan, orang mau apa, saya tidak peduli saudara. Saya cuek, saya nggak pernah perhatiin hal seperti itu. Saya tidak pernah inginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Saya percaya bahwa berkat itu masing-masing, ya. Ada waktu Tuhan. Kalau waktunya tanpa kita minta pun Tuhan akan beri. Saya belajar hidup apa adanya, mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Orang lain mau pakai tas merek, ya biar aja begitu ya. Saya juga pakai merek kapasan, begitu ya. Kalau waktunya, saudara, saya percaya Tuhan pasti kasih. Kita gak usah ngotot, saudara. Saya gak pernah dalam hidup ini pengen pencapaian sesuatu begitu harus punya mobil, ya kecuali rumah, begitu ya. Saya ingin ketika nanti saya menikah, saya punya rumah sendiri. Yang lain enggak dah, ya cuman rumah saja. Kenapa? Firman Tuhan berkata laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Kemana, saudara? Ya pasti ke rumahnya. Karena itu kalau saya mengimani, nanti kalau saya menikah, saya harus punya rumah. Dan karena itu janji Tuhan, firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami. 6 bulan sebelum kami menikah, Tuhan anugerahkan kami sebuah rumah. Dari rumah yang kecil, saya puas saudara, walaupun BTN bayar kami nyicil, tapi saya bersyukur. Ya, hari ini saya punya rumah besar. Bukan karena ambisi kami. Waktu itu saya ingat pelayanan suami saya adalah pelayanan desa. Kami sering tampung hamba-hamba Tuhan desa. Mereka datang dari luar pulau. Waktu itu kerjasama dengan Pesat, ikuti seminar di Pesat, mampir di Surabaya, tinggal di rumah saya. Rumah saya BTN tipe 54. Kamarnya cuma 3. Kamar saya satu kamar di sebelah saya, dan ada kamar pembantu. Waktu itu kami tidak punya pembantu. 2 kamar kecil-kecil, tidak bisa tampung banyak orang. Suatu hari terima 30 orang kalau tidak salah ya. Yang perempuan tidur di kamar sebelah saya tidur di kamar yang satu. Nah, sisanya tidur di ruang tamu ya, jejer kayak iwak pindang. Ya, kamar yang belakang dipakai ibu-ibu juga. Nah, waktu saya mau ke kamar mandi, saya harus lewati, tidak ada BTN kamar mandi dalam ya, tidak kayak rumah saya yang sekarang. Saya harus lewati kaki para pendeta ini. Saya berdoa, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, mbok yo dikei masing gede, sakno turu kaya pindang, saudara. Allah mendengar dan Allah memberikan rumah yang sekarang saya tempati dengan cara yang ajaib. Kami tidak paksakan diri, saudara. Tapi Tuhan atur segala sesuatu dengan baik. Suatu hari ketika kami pelayanan di Irian, kami mimpi ya, dapat rumah menghadap ke timur, warnanya putih dengan berapa kamar begitu, dan akhirnya kami lupa dengan mimpi ini. Suatu hari saya jual rumah saya yang BTN itu, terus beli tanah, dibangun ya, yang sekarang di pelosok timur ini. Kami tidak sadar begitu ya, ya kami ini ngeflow saja begitu ya, punya ada berkat rumah dilanjutkan, tidak ada berkat berhenti. Sampai akhirnya rumah itu jadi, dan betapa terkejutnya saya. Saya ingat mimpi yang pernah didapat suami saya di Irian. Lah kok pas, lah kok persis
rumah menghadap ke timur, warnanya putih, kamarnya sekian-sekian. Allah memberikannya bagi kami. Apa yang ingin saya sampaikan malam ini? Wanita yang dikasih Tuhan, sahabat wanita yang dikasih Tuhan, jangan hidup dalam kompetisi. Engkau akan capek, engkau akan bad mood, engkau akan gelisah sepanjang hidupmu. Tetapi belajar ucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, percayalah Tuhan Yesus baik. Pada waktunya Dia akan memberikan kepada kita yang terbaik. Mari kita berdoa. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari malam ini kita belajar mempercayai satu hal, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini, Tuhan Yesus baik. Kau tidak punya anak, Tuhan Yesus baik. Amin. Kau berkata, nanti tua ikut siapa? Walaupun kau punya banyak anak, tidak jaminan anakmu merawatmu di waktu tua. Saya punya jemaat, punya anak 6 atau 10. Tapi suatu hari ketika saya berkunjung, saya kaget. Dia kontrak, dia jual nasi pecel, dia kontrak. Rumah kontrakannya tidak pakai ubin, saudara, dari tanah. Padahal anaknya banyak. Ada anak yang kaya juga, tapi hidupnya menderita. Kalau tidak Tuhan yang menjaga kita dan merawat kita, apa yang bisa kita andalkan dalam hidup ini? Kalaupun hari ini kita ada dalam kondisi yang serba pas-pasan, kau berpikir bagaimana masa tuaku nanti? Ayo belajar berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Dia Allah yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Saya percaya banget, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami tidak punya uang yang cukup untuk beli rumah, tapi kami punya Allah yang hebat. 6 bulan sebelum menikah kami dapatkan rumah itu. Dan ketika kami harus bangun rumah yang di sini yang kami tempati, saya sungguh percaya kalau yang tidak ada menjadi ada. Yang ada walaupun sedikit pasti akan menjadi besar. Waktu itu saya ingat banget, rumah BTN kami jual, kami tempati 2 tahun, kami jual dengan harga 22 juta. Kami beli 10 juta, dalam waktu 2 tahun sudah naik. Lalu kami belikan sebuah tanah di pelosok timur ini 16,5 juta. Lalu kami buat kontrak rumah 3 juta, 19,5 juta. Untuk lain-lain 0,5 juta, hanya sisa. Ya, pokoknya kami punya uang sisa itu 3 juta untuk bangun rumah sebesar ini.
12 kali 17. Saya ngomong sama kakak saya mau bikin rumah. Kamu punya uang berapa? 3 juta. Kakak saya ketawa. Mau bikin kombongi doro kan? Duit 3 juta kate bangun omah. Saya tak sakit hati ketika kakak saya berkata demikian. Kenapa? Saya sungguh percaya yang tidak ada bisa menjadi ada. Yang ada, yang sedikit ini Tuhan akan mencukupkan. Dan sudah 25 tahun saya tempati rumah ini. Udah renovasi berapa kali. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang baik. Karena itu percayalah apapun kondisimu, gak usah berkompetisi, gak usah bersaing, gak usah pengen, gak usah gak mau kalah dengan orang. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Tanpa kita minta pun pada waktunya Tuhan akan memberikan kepada kita. Bahkan sebagai wanita saya bersyukur, firman Tuhan berkata, bunga di ladang dia hiasi. Dan itu pun terjadi di dalam hidup saya sebagai wanita. Saya gak pernah mimpikan punya barang-barang branded, punya mobil baru, gak pernah. Saya gak pernah iri dengan teman-teman lain yang punya mobil. Saya lalui hidup sini, saya cari satu, yaitu perkenanan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan semua. Berapa kali saya ganti mobil, bukan karena kami kaya, tapi karena Tuhan saya hebat. Dia mendandani saya. Bahkan terakhir saya mau saksi ya sebelum kita berdoa. Karena corona kita nggak bisa ke mall, nggak bisa shopping. Saya pun nggak rasa ya. Banyak orang bilang, oh terlalu lama disimpan di rumah, udah lama nggak ke mall. Begitu ya, buat saya mau ke mall, mau ke pasar, mau di rumah sama aja. Suatu hari seseorang, suaminya ajak dia ke mall. Dia bilang, sudah 6 bulan kita nggak ke mall, ayo kita jalan-jalan nih. Apa yang terjadi? Dia ke mall, singkat cerita, dia beli pakaian branded buat saya. Dia fotoin, dia kirimkan ke saya. Saya nangis saudara, nggak pingin ke mall. Tuhan utus orang ke mall, beliin jas branded buat saya. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Apa yang gak pernah kita pikirkan, gak pernah ada dalam hati ini dia berikan. Karena itu malam ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan apapun yang terjadi di dalam hidup ini, biar kita tetap berkata Tuhan Yesus baik. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ayo praktek ya. Engkau yang tinggal di rumah kontrakan bilang Tuhan Yesus baik. Engkau yang sudah menikah beberapa tahun belum punya anak bilang Tuhan Yesus baik. Engkau yang hidup pas-pasan bilang Tuhan Yesus baik. Percayalah pada waktunya Dia akan buat segala sesuatu indah. Amin. Kiralabaralabaya syandaralaba. Malam ini biar Tuhan penuhi hati kami dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi, Engkau tetap Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang dahsyat. Tidak ada yang perlu kami irikan, kami cemburu kepada orang lain, sebab Kau akan memberikan kepada kami. Kalau bunga di padang Kau hiasi, kami percaya kami lebih berharga dari bunga-bunga itu. Engkau akan hiasi kami para wanita-Mu. Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku
Ini hidup kami wanita-wanita-Mu Tuhan. Pakai kami menyenangkan hati Tuhan. Biar apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami buat di dalam hidup ini, Tuhan dipermuliakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami angkat tangan ke surga, kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam sahabat wanita, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.